Baik, makasih Ibu Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon konfirmasi suara terdengar jelas apa enggak ya? Halo? Sangat jelas, Pak. Baik. Yang saya hormati Maha Guru kami, Bapak Profesor Mardiasmo sekaligus Ketua DPN IAI beserta anggota DPN IAI yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ketua IAI Jawa Timur, Profesor Dr. Andes Basuki M. Commerce, Kepala BPK Jawa Timur, kemudian para ketua IAI yang wilayah yang tadi saya dengar ada beberapa yang hadir, termasuk dari Jogja ya, Pak Hardo. Sahabat saya, narasumber lain, Pak Gong, kemudian ada Pak Abdullah Saidi. Alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur dan kita semua bersyukur sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara di forum yang luar biasa ini. Saya kira saya sangat bangga dan berbahagia bisa menjadi bagian dari forum ini. Dari sisi peserta saya kira luar biasa. Kalau saya lihat di sini yang lewat online saja hampir 500 lebih ya, dan juga ada offline. Yang pertama adalah saya diberikan amanah untuk membawakan materi tentang bagaimana strategi manajemen puncak dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ini. Saya kira ini adalah tema yang sangat menantang dan tadi Prof. Mardiasmo sudah menyampaikan bagaimana kondisi-kondisi saat ini ya, dan ada harapan baru buat kita bahwa semoga kondisi COVID ini telah berakhir sehingga ada harapan baru, pertumbuhan baru buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, memang saya memberikan judul bagaimana survive dan growth dalam kondisi ketidakpastian ini. Memang 2 tahun telah kita lewati dengan kondisi COVID, di mana pada awal kondisi COVID, karena ini adalah kondisi yang tiba-tiba terjadi dan kejadiannya sangat cepat, sehingga para CEO mencoba melakukan sebuah survei kira-kira apa yang menjadi tantangan dan harapan kita dalam kondisi pandemi ini. Sehingga di awal presentasi ini saya akan menyampaikan hasil survei 500 Fortune CEO Global di awal terjadinya pandemi ya, di mana kalau kita lihat bahwa survei ini sangat penting sebagai sebuah insight buat para CEO atau pada para leader untuk melihat kira-kira apa yang menjadi parameter-parameter pengganggu atau perubahan-perubahan parameter bisnis selama terjadi COVID. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai sebuah korporasi bisa mengukur endurance kita. Karena kondisi COVID ini kita per awalnya itu semua tidak bisa membayangkan bahwa kapan akan berakhir. Kalau kita cermati bahwa dari hasil survei ini, yang pertama saya cuma mengambil dari 3 bagian penting yang menurut saya kira-kira relevan dengan forum ini. Yang pertama adalah dari sisi horizon. Pada saat itu para CEO ditanya, kira-kira berapa lama sih pandemi ini akan berjalan atau akan berakhir. Kalau kita lihat hasil survei bahwa 52,4% para CEO menyatakan bahwa pandemi akan berakhir kira-kira di Q1 2022. Dan hanya sebagian kecil yang menyatakan bahwa berakhir di 2021. Bahkan ada yang menyatakan 25% yang menyatakan bahwa akan berakhir di Q1 2023.
Artinya apa? Bahwa memang di awal para CEO ini sudah membayangkan dan sudah memprediksi bahwa horizonnya kondisi COVID ini cukup panjang. Dan saya kira kalau kita melihat kondisi saat ini ya, mudah-mudahan ini segera berakhir. Artinya para apa yang menjadi hasil survei CEO di awal pada awal pandemi itu bahwa di Q1 2022 akan segera berakhir. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenyataan, meskipun mungkin ada kondisi lain yang membuat dari sisi bisnis dan korporasi juga akan mengalami tantangan baru. Kemudian yang kedua, ini dari perspektif horizon waktu pandemi. Yang kedua, kira-kira dari sistem kerja, kapan sistem kerja ini akan berubah seperti semula. Ternyata dari hasil survei 26% menyatakan bahwa sistem kerjanya tidak akan kembali jadi normal. Dan hanya sebagian saja yang menyatakan akan kembali normal di tahun 2021, dan ini saya kira sudah lewat. Dan sampai saat ini pun rata-rata perusahaan sudah tetap akan melakukan perubahan dengan sistem WFH. Apa yang menjadi indikasi di sini, parameter yang kita lakukan bahwa dengan adanya pandemi ini, sistem kerja para karyawan bagi perusahaan itu akan mengalami perubahan. Dan saya kira kalau kita mengikuti dan mencermati perkembangan banyak perusahaan-perusahaan global, sistem kerja ini akan terus berlanjut meskipun pandeminya sudah berakhir. Belum lagi nanti dengan adanya perubahan-perubahan teknologi, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih efek COVID ini dari sisi akselerasi penggunaan technological transformation. Ternyata 75% menyatakan bahwa dengan kondisi pandemi ini mengakselerasi proses transformasi teknologi bagi sebuah korporasi. Dan hanya sedikit sekali menyatakan bahwa itu tidak berdampak. Artinya apa? Pandemi ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi sebuah korporasi, bagi seorang leader atau CEO, bagaimana mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi sebuah krisis. Karena saya kira dari pandangan para CEO bahwa krisis ini krisis yang paling berat di antara semua krisis yang pernah terjadi. Kenapa? Karena dari sisi horizon waktu susah dibayangkan, terus berlanjut, mobilitas sangat terbatas, komunikasi sangat terbatas, sehingga dari sisi perspektif korporasi ini sangat mengganggu untuk menciptakan sebuah sustainability. Ini adalah yang pertama yang menjadi pembukaan, karena ini sangat penting untuk menjadi bahan kita bagi seorang leader untuk melakukan formulasi strategi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi ini. Next. Tadi saya kira Ibu Elia sudah menyampaikan bagaimana kondisi Puka, kemudian Tuna. Mungkin saya tidak banyak mengeksplor di wilayah ini. Nah, ini hanya sebagai perspektif kita bahwa memang saat ini dunia bisnis, dunia korporasi terus mengalami dinamika yang luar biasa. Parameter-parameter pengubahnya banyak sekali dan juga mengalami kecepatan yang luar biasa. Dulu yang namanya siklus produk itu sangat lama ya. Kalau sekarang siklusnya sangat cepat. Dari sisi perilaku konsumen juga mengalami perubahan yang sangat cepat, terutama pada saat kejadian pandemi ini. Sehingga tidak hanya volatile, tetapi sudah dikatakan sebagai turbulensi. Kenapa? Karena sangat cepat, efeknya sangat besar, dan unpredictable-nya sangat tinggi. Sehingga saya kira kita semua ya sebagai bagian dari sebuah korporasi harus paham parameter-parameter pengganggu, parameter-parameter pengubah dalam sebuah bisnis, ya baik yang sifatnya turbulensi, kemudian ketidakpastiannya seperti apa, kemudian kompleksitasnya semakin meningkat dan ambiguity-nya akan semakin besar. Kenapa? Karena banyak parameter-parameter yang baru cepat mengalami perubahan, sehingga ini juga semua mendrive kita bahwa kita harus cepat menyesuaikan kondisi kita atau kondisi perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat dengan
disampaikan dengan istilah buka ataupun tuna. Mungkin saya tidak